Ini pertanyaannya begini, Kak Syarif. Di kafe kan diajarkan tuh bagaimana kita mengelola pikir kita. Kita masukkan data mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita ada ras untuk memilih. Nah, misalnya nih, sebagai ilmunya udah tinggi nih ya, pasti ada mengalami kegalauan. Nah, bagaimana Kak Syarif mengatasi itu? Oke, kita foto dulu berarti ya. Foto dulu. Ya, foto dulu. Jadi bagaimana Kak? Kalau ilmu sudah banyak, kenapa orang galau? Enggak, kalau misalnya ada peristiwa seperti itu, bagaimana caranya Kak Syarif gitu? Pasti ada lah, kalau sebagai manusia pasti ada ya. Betul. Tapi bagaimana caranya, tips tercepatnya? Tercepat agar kita bisa mengatasi perasaan-perasaan yang membuat kita merasa galau, ragu-ragu terhadap sesuatu atau hal negatif ya. Sebetulnya kalau kita belajar sesuatu pasti ada tahapan-tahapannya. Jika kita belum tahu sesuatu, kita pelajari, kita bisa senang. Setelah kita pelajari ada pengetahuan sedikit, disitulah masa-masa kita merasa sedikit galau. Antara merasa tahu, padahal baru sedikit tahu. Tuh. Tapi di saat itulah kita sedang diuji padahal. Kalau kita bisa istiqomah, bisa konsisten terus belajar, sampailah kita pada titik kita memang tahu. Dan ketika kita tahu, barulah kita sadar bahwa yang kita tahu itu ternyata hanyalah sedikit. Tuh. Nah, orang ketika belajar galau itu petanda. Baru yang dipelajari itu belum banyak, baru sedikit, ya. Oke. Atau baru setengah ilmunya, kira-kira. Paham. Maka tipsnya adalah istiqomah, selesaikan sampai kita benar-benar paham. Tambah lagi ilmunya berarti ya Kak. Oke, pertanyaan kedua Kak. Kalau dari 3 kali pertemuan nih, dari sekian banyak ustadz yang datang, kan kemarin ada tuh rame, tapi Uci betul-betul pribadi terkesima dengan Kak Syarif karena memang dari dari wajah, dari semuanya memang auranya tuh berbeda dengan yang lain. Beda ya dengan Om Bagus, tapi lebih cerah, ceria, dan itu bagaimana tipsnya Kak? Ya, aura itu atau inner beauty itu lahir dari sebuah pola pikir yang positif, pola pikir yang baik. Kita sudah menjalankan nilai-nilai yang Allah perintahkan, ya insya Allah itu akan menjadi nur buat kita. Karena apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita putuskan dalam hidup kita, itulah yang akan menjadi nur. Tapi tidak berarti saya ini baik, tidak. Ya, kalaupun orang menilai itu baik, alhamdulillah. Tapi saya merasa banyak hal yang harus diperbaiki. Oke. Karena manusia itu ketika mengatakan dirinya baik, pada dasarnya dia hanya merasa. Sesuatu yang kalau baru merasa biasanya tidak sebenarnya. Oh gitu. Ya, tapi kalau dan seterusnya gitu kan. Tapi kan ini udah penilaian Kak, kenapa ini direkam? Jadi kan suatu saat nanti kalau merasa galau dan butuh role model, insya Allah Kak Syarif bisa dijadikan role model untuk itu. Ya, Oke. Intinya sih kalau dalam berpikir itu harus banyak frame. Oke. Jadi ketika kita menilai sesuatu, kita harus punya banyak frame agar kita bisa lebih wise, bisa lebih bijaksana. Jadi tidak hanya melihat satu hal dari satu sudut pandang. Bisa jadi kita melihat satu masalah dari sudut pandang kita, dari sudut pandang orang lain, dari sudut pandang masyarakat, dari sudut pandang agama terutama. Seperti apa? Maka kalau itu sudah kita bisa latih dalam diri kita, kita bisa lebih wise. Orang yang wise lebih tenang. Orang yang tenang secara otomatis nurnya akan lebih cerah. Pasti ke auranya juga berdampak ya Kak. Insya Allah. Oke. Jadi mungkin banyak hal yang harus dipahami, dipelajari, dan intinya tetap istiqomah ya Kak. Istiqomah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada alfi karomah, 1000 karomah. Oke, itu saja 2 pertanyaan penting malam ini. Terima kasih untuk Kak Syarif. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita dipertemukan lagi dengan ukhuwah Islamiyahnya, kekahfiannya. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.